Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan umat sedunia yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Negeri 10 Kobang Pipi, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 10 Kobang Pipi beserta tata usaha SD Negeri 10 Kobang Pipi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Tin Arini CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam dari SD Negeri 10 Kobang Pipi dengan fasilitator Ibu Sri Suherti SPD dan pengajar praktik Ibu Yuliati SPD dan rekan saya Ibu Lydia Roza CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam dengan fasilitator beliau Ibu Ellen Triana MPD dan pengajar praktik Ibu Astra Amelia SPD. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan telah menyediakan waktunya untuk menghadiri tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Adakah di antara Bapak atau Ibu yang mengetahui pengertian dari budaya positif tersebut? Ada Bapak Ibu? Jadi disinilah budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Bapak Ibu, dalam mengembangkan budaya positif di sekolah adalah salah satu sarana dalam menanamkan budaya positif dan guru sebagai peranan sentral. Selanjutnya, dalam membangun budaya positif sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman agar siswa mampu bertindak dan berpikir merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, guru menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dan memulai dari diri sendiri serta menularkan pada siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dalam mewujudkan budaya positif, kita juga perlu saling berkolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Jadi budaya positif itu adalah menumbuhkan nilai-nilai baik pada siswa untuk menumbuhkan pribadi yang memiliki karakter kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaborasi. Siswa yang mampu menseleksi pengaruh global saat ini dan mempertahankan budaya sendiri. Caranya dengan menumbuhkan dan membiasakan budaya
budaya positif di sekolah sehingga mereka membiasakan hal-hal baik tersebut dalam keseharian mereka. Jadi Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya penjelasan tentang konsep utama modul budaya positif ini akan dijelaskan oleh Ibu Lydia Rosa. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Tin. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah kita harus melihat perbedaan keunikan dari masing-masing siswa dalam kelas tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Dengan karakter setiap siswa yang berbeda, mereka tidak bisa diperlakukan secara sama. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, di dalam kelas guru memberikan kegiatan yang memiliki informasi atau ide sehingga mereka mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Guru tidak memaksakan kehendaknya kepada murid serta menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, nilai-nilai yang selanjutnya adalah nilai-nilai positif melahirkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Nah, nilai-nilai ini melahirkan nilai kebajikan. Nilai profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa. Pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya. Elemen yang diharapkan dari kebajikan ini adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak sesama manusia, akhlak kepada alam, dan bernegara. Selanjutnya, berkebinekaan global, yaitu mempertahankan budayanya, identitas dirinya, namun mereka tetap terbuka dengan budaya luar dan menghargainya. Yang ketiga yaitu bergotong royong, yang diharapkan di sini yaitu melahirkan pelajar yang memiliki kemampuan bekerja sama dengan sukarela, mandiri,
dengan sukarela. Nah, yang keempat yaitu mandiri, melahirkan pelajar yang bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Yang kelima yaitu bernalar kritis, yaitu mampu memproses informasi, mengevaluasi, menganalisis, serta menyimpulkannya. Yang keenam yaitu kreatif, siswa yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berdampak, dan mampu menghasilkan gagasan dan karya. Nah, yang ketiga yaitu yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, di sini harus ada komunikasi dua arah, Bapak Ibu. Dalam menerapkan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga menjadikan murid bertanggung jawab dan rasa hormat dalam berintegrasi dengan orang lain dan lingkungannya. Nah, jadi disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau menyadarkan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada dikategorikan 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan, ada pertanyaan di depan. Bapak Ibu dipersilahkan memasangkan bentuk kebutuhan dasar manusia menurut Bapak Ibu. Nah, ada penguasaan, dipasangkannya apa yang termasuk penguasaan, kebebasan, seperti apa kebebasan itu, dan kesenangan, seperti apa juga kesenangan itu. Begitu juga dengan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa memasangkan yang pertama, yaitu penguasaan? Kira-kira pasangannya siapa? Ya, silakan Bu Lid. Terima kasih Bu Lydia Rosa. Saya akan mencoba memasangkannya. Penguasaan yaitu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap. Kira-kira itu. Baik, Bu Lid, terima kasih. Ya, penguasaan itu yang kita butuhkan, yang merupakan suatu kebutuhan pada diri kita, yaitu harga diri, kebutuhan terhadap harga diri, bagaimana kita dihargai orang lain, dan keinginan untuk dianggap. Itu masuk pada kategori penguasaan. Nah, yang kedua, kebebasan. Siapa yang bisa, Bapak Ibu? Bu Liza? Boleh. Kalau kebebasan itu pasangannya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Bagaimana Bapak Ibu? Pendapat Bapak Ibu Liza? Benar? Ya, benar sekali. Yang merupakan
kategori kebebasan itu yaitu mandiri ya, terus memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Nah, selanjutnya kesenangan. Nah, kita semua butuh kebutuhan ini ya, Bapak Ibu, yaitu kesenangan. Baiklah, di sini saya sendiri yang akan menjawabnya. Yang kesenangan itu mungkin bermain, humor, antusias, tertawa, berbahagia. Nah, itu Bapak Ibu juga punya kebutuhan itu bukan? Nah, iya. Nah, kita semua punya kebutuhan itu. Nah, yang menurut saya kebutuhan yang paling ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu mungkin bisa kita sebut dengan kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kira-kira apa kebutuhan bertahan hidupnya? Mana pilihan yang pesankan? Bu Rosa bisa, Bu Rosa? Coba ya Bu ya. Ya. Silakan Bu Rosa. Terima kasih Bu Oja. Kalau untuk bertahan hidup, sudah pasti rasanya pasangannya itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kira-kira gitu Bu Oja. Terima kasih Bu Rosa. Benar sekali. Untuk bertahan hidup, nah, untuk kebutuhan bertahan hidup ini kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal. Bukan hanya itu, tetapi kita juga butuh keamanan, rasa aman. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nih, bisa Bu Tin sendiri yang menjelaskan, Bu Tin? Lanjut Bu Tin. Terima kasih Bu Oja. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, pasangannya kalau menurut saya rasa diterima, diperdulikan, dan berbagi. Bagaimana Bu Oja? Ini. Baik Bapak Ibu semuanya, ini ada jawaban lengkapnya di depan. Apakah betul yang Bapak Ibu jawab tadi, yaitu penguasaan itu masuk pada harga diri, keinginan untuk dianggap? Betul Bapak Ibu? Terus kebebasan itu pasalnya itu masuk pada mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Benar Bapak Ibu semuanya? Nah, jadi kalau bertahan hidup itu pasti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman. Selanjutnya kasih sayang dan rasa terima, seperti yang saya jawab tadi, yaitu dipedulikan, berbagi, dan rasa diterima. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Bagaimana yang bertahan hidup tersebut? Yang bertahan hidup yang pertama itu bersifat fisiologis, itu seperti makanan tadi, kesehatan, rumah, itu yang bersifat fisiologis. Selanjutnya yang bersifat psikologis itu kita merasa aman. Terkadang seseorang terpaksa melakukan sesuatu walau bertentangan dengan keyakinannya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi hubungan sosial, saling memberi atau menerima kasih sayang. Anak yang
kebutuhan dasar kasih sayang ingin diterima oleh orang di sekelilingnya, guru, teman, dan orang tua. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan, yaitu memiliki kemandirian untuk mengatur hidupnya tanpa ada pengaruh dari orang lain, tanpa paksaan. Terus yang keempat, kesenangan, yaitu rasa gembira, rasa bahagia, tawa, bermain, kesenangan ketika bersosialisasi dengan teman yang sehati dengannya. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kekuasaan, yaitu rasa ingin dianggap, ingin dihargai, ingin diakui orang lain dan dihormati. Jadi anak yang memiliki rasa kekuasaan yang tinggi biasanya memiliki rasa ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan kembali. Tolong Bapak Ibu perhatikan ke depan sebentar. Di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apakah itu nanti masuk pada motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, apakah masuk pada motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ada yang bisa menjawab dua pertanyaan ini? Baik. Coba Bu Liza. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah motivasi ekstrinsik. Sementara untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Terima kasih Bu Liza. Ya, dari jawaban Ibu Liza tadi, disinilah kita dapat mengetahui masuk kita pada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan disiplin berdasarkan motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Inilah yang kita harapkan terhadap murid-murid kita nanti. Konsep disiplin identitas gagal. Jadi konsep disiplin identitas gagal itu yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Kenapa hukuman? Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadikan murid kita rendah diri. Kalau penghargaan itu tidak efektif, terus merusak hubungan atau penghargaan, terus mematikan kreativitas. Selanjutnya hukuman dengan sistem perankingan, selanjutnya merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses di sini adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu bisa jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk melindungi kesalahannya.
Itu yang masuk pada konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Restitusi yang pertama itu merupakan pilihan. Terus yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya, membentuk karakter murid menjadi bertanggung jawab. Selanjutnya, murid menghormati dan orang lain. Selanjutnya, teori kontrol dirinya sendiri yang mengendalikan kontrol atas dirinya. Kontrol yang baik mendorong disiplin positif. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Jadi inilah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah bisa posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, bisa kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, untuk menjelaskan tentang posisi kontrol tadi akan dijelaskan oleh Ibu Oja. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Bu Tin. Baiklah Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu pemberi hukuman. Apa itu pemberi hukuman? Bisa berupa kata ataupun fisik, bersifat menekan dan memaksa. Contohnya, kamu harus patuh pada aturan ini, atau patuhi aturan saya. Contoh yang lain, kamu selalu salah, kamu pasti terakhir selesaikan tugas. Nah, ini membuat anak kita merasa terhukum Bapak Ibu. Ketika berbicara dengan nada suara tinggi, mata melotot, menunjuk-nunjuk atau menghardik, murid menjadi patuh, namun ada rasa amarah, bahkan siswa bisa bersifat agresif. Nah, yang kedua ada lagi posisi kontrol, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, apa itu pembuat rasa bersalah? Suara guru atau orang tua yang lembut dari kata-kata yang dikeluarkan membuat anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Nah, contohnya, misalnya ada anak kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita mengatakan, "Papa kecewa sekali dengan kamu." Nah, ada lagi. Nah, coba kamu renungkan, kalau orang tua kamu tahu bagaimana perasaannya. Nah, konsekuensinya murid merasa bersalah, takut mengecewakan, merasa jadi orang yang gagal dan menahan perasaan. Nah, apabila rasa tersebut ditahan lama di posisi dia tidak bisa menahan rasa amarah. Dia pasti akan menyakiti dirinya atau orang lain. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Nah, ini posisi kontrol teman. Banyak murid-murid kita yang menganggap kita sebagai teman ya Bapak Ibu. Mari kita lihat apa itu posisi kontrol teman. Pada posisi ini, guru melakukan pendekatan dengan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif atau pendekatan dengan komunikasi khusus dengan tujuannya mempengaruhi sikap, pendapat, serta perilaku. Nah, posisi ini memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu hubungan baik antara guru dan siswa terjaga. Nah, dampak negatifnya, jika suatu saat guru tidak membantu, maka siswa akan merasa sangat kecewa dan hanya akan membutuhkan guru tersebut. Mereka akan merasa ketergantungan kepada kita guru kalau kita menggunakan posisi kontrol ini. Contoh kata-kata dalam posisi teman ini.
Kita pernah mengatakan, ayolah bantulah Dedi Bapak. Memang perasaan anak akan tersentuh. Nah nanti dia juga akan seperti itu kepada kita. Dia tidak akan terbiasa berbuat tanpa kita bantu. Nah, kata-kata yang selanjutnya, ayo kamu iringlah, harus ingat bantuan Bapak. Itu kan seperti meminta balas kasihan, meminta balas jasa. Nah, yang selanjutnya, kata selanjutnya, bagaimana sih kamu selalu tersenyum? Ya sudah, tidak apa-apa. Kita kan begitu mudah, sering selama ini kita mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk kedepannya kita lihat lagi apa itu posisi apa yang sebaiknya kita gunakan sebagai guru. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Pada posisi ini guru mengawasi, dan pada posisi ini memiliki aturan dan konsekuensi untuk siswa, menggunakan sanksi dengan memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contoh pertanyaan pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Tahukah kamu apa konsekuensinya? Nah, nada guru dalam berbicara suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Nah, dari posisi ini siswa memahami bahwa konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar aturan guru dalam menghadapi siswa tersebut menunjukkan emosi yang berlebihan, kesannya kaku. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol manajer. Nah, pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, serta mendukung mereka dalam menemukan solusi dari masalahnya. Pada posisi ini, guru memiliki keterampilan posisi teman dan pemantau. Contohnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, pada posisi ini kita sebagai guru juga tidak mengatur perilaku siswa, tetapi membimbing mereka untuk mengatur dirinya sendiri, menyadari sendiri kesalahannya dan tanpa menyalahkannya. Nah, Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol ini, sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol manajer dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira pernyataan seperti ini tadi masuknya ke posisi kontrol mana Bapak Ibu? Yang A pemantau, yang B manajer, yang B berbuat rasa bersalah, yang C manajer, yang D penghukum, dan yang E teman. Yang mana ini kira-kira Ibu? Bagaimana Bu Tin? Yang mana? Kita lanjut. Yang B. Mari kita cek. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kita ingat lagi. Itu membuat anak merasa bersalah. Ya kan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Memang hatinya tersentuh, tetapi membuat dia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya Bu Tin. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, Ibu-ibu, ini tadi kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana?
Ada Bapak Ibu yang masih ingat? Yang mana? Yang A itu posisi kontrol teman, yang B penghukum, yang C manajer, yang D pembuat rasa bersalah, yang E pemantau. Ada Bapak Ibu? Iya, bagus sekali. Baik, terima kasih Bu Liza. Yang benar yaitu posisi kontrol manajer. Nah, kita mengajarkan dia untuk membuat pilihannya sendiri. Apa rencananya untuk menyelesaikan masalahnya? Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasusnya ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera pada peraturan sekolah. Di depan kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu sekolah? Sabrina menjawab, saya sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya yang jauh sekali. Nah, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan sekolah. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau antarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak perlu bersepatu saja seharian di sekolah. Tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Bapak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena merasa malu dan banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus di atas, sikap posisi kontrol apakah yang sudah diambil oleh Bapak Lukman? Nah, jelaskan. Apabila apakah indikatornya? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan, ada pertanyaan. Nah, yang kedua, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, yang ketiga, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ada sebelum. Nah, ini kembali dulu. Ya. Nah, itu tadi ada contoh kasusnya. Nah, kita dapat sebenarnya dari kasus-kasus itu kita bisa belajar bahwa yang terbaik itu adalah posisi kontrol manajer, bukan menghukum seperti tadi. Kalau itu dia akan membuat merasa malu, jadi anak akan merasa minder, dia tidak akan percaya diri lagi. Nah, akibatnya dia akan dibully. Nah, yang kedua, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut nilai kebajikan apa? Nah,
Kalau menurut saya, Bapak Ibu, kita sebaiknya mengambil posisi kontrol. Kita tanyakan alasannya. Nah, apa solusinya yang harus dia lakukan untuk itu? Sudah dia minta maaf dan dia akan berjanji akan berubah, dan dia juga menyadari tentang kesalahannya. Nah, yang ketiga, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Bapak Lukman mengenai kasus ini? Nah, kalau menurut saya menyikapi ini, kita bukan menyalahkan, tetapi ke depannya kita bisa menganjurkan untuk menggunakan posisi kontrol yang lebih tepat. Nah, selanjutnya mungkin, itu selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas akan dijelaskan oleh Ibu Tin. Terima kasih Ibu Oja. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada pembahasan keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat di kerumun? Ada Bapak Ibu yang tahu tentang pertanyaan ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat kita berkendara? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat di kerumunan? Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Yosi, bisa? Untuk apa kita menggunakan helm tersebut, Ibu Yosi? Untuk menggunakan helm sendiri itu merupakan suatu sistem keamanan, bukan peraturan itu didatangkan karena memang sering terjadi beberapa kesalahan akhirnya pada posisi jalanan seperti itu. Jadi untuk menggunakan helm itu tuh dari pribadi bahwa helm itu bukan menjadi sebuah keharusan, tapi kita tanamkan pada diri bahwa helm itu yang akan menyelamatkan organ kepala. Nah, kalau untuk mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, sama halnya seperti penggunaan helm, bahwa penggunaan masker di kerumunan itu juga sebagai daya tahan diri, seperti itu. Terima kasih Bu Yosi. Ya benar sekali. Itu kalau penggunaan helm itu menyangkut pada keselamatan ya Bu Yosi ya. Selanjutnya begitu juga dengan masker. Itu keyakinan diri kita. Ya. Terima kasih Bu Yosi. Baiklah Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas itu adalah dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi tujuan keyakinan kelas itu adalah untuk menumbuhkan budaya positif bagi siswa sebagai acuan dalam penilaian sikap untuk menciptakan kelas yang kondusif. Jadi kesepakatan kelas itu menuntun nilai positif yang berujung kepada keyakinan kelas. Nah, ini loh Bapak Ibu kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita memberikan pengarahan tentang kesepakatan kelas apa yang akan kita buat. Selanjutnya, kita mempersilahkan murid kita untuk bercurah pendapat apa yang perlu kita sepakati. Selanjutnya, menempelkan semua masukan-masukan curah pendapat murid di papan tulis. Selanjutnya, kemudian kita kerucutkan
curah pendapat tersebut ke dalam sebuah keyakinan kelas. Itulah Bapak Ibu cara kita membuat keyakinan kelas. Nanti kita akan mempraktek, dan saya sendiri sudah mempraktekannya bersama murid-murid saya. Dari wajah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan segitiga restitusi. Jadi pada tahap segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Bismillah. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada diri siswa. Penerapan segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu pernyataan dari Gosen 2004. Proses segitiga restitusi diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Guru juga memberikan pernyataan-pernyataan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja dilakukan oleh siapapun. Jadi seorang guru diharapkan mampu memasuki relung hati murid sehingga hal yang tersampaikan terpatri. Nah, inilah dia tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan kalimat-kalimat seperti ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu biasa, namun kita harus berusaha memperbaikinya. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan ini, anak-anak akan berpikir lebih rasional. Saat itulah kita menstabilkan identitas mereka, membantu untuk tenang dan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kata-kata yang diucapkan guru seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus memperbaiki sikapmu. Selanjutnya, sekarang ceritakan pada ibu, apa alasanmu? Lanjut yang ketiga, tahap segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Pada tahap inilah peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata seperti, kamu mau jadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Setelah kamu bercerita dengan ibu, bagaimana perasaanmu? Menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi,
dan telah menanyakan keyakinan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Melalui restitusi, siswa dapat menyadari sendiri kesalahan yang mereka lakukan. Keyakinan kelas yang kita buat adalah kontrol diri siswa dengan memberikan kepercayaan penuh pada murid yang bermasalah. Mereka akan menyadari sendiri dengan solusi terbaik untuk dirinya dan orang lain dengan bimbingan guru. Inilah langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah dari segitiga restitusi: yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bismillah, menstabilkan identitas. Teori kontrol kita adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, untuk langkah validasi tindakan yang salah, teori kontrol kita adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol kita adalah kita semua memiliki motivasi internal. Inilah Bapak Ibu semuanya. Ini penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan bersama Ibu Lydia Roza. Silakan Bapak Ibu melihat videonya. Inilah penerapan segitiga restitusi yang saya Lydia Roza lakukan di kelas terhadap kasus 2 orang anak kelas 4 di kelas yang saya ampu, yaitu ketika Adiba sudah menyelesaikan tugasnya, sementara Nabila meminta melihat tugas yang dibuat. Sementara itu tugas disuruh oleh gurunya secara pribadi. Nah, karena Adiba tidak mau, Nabila merampas tugas tadi hingga robek. Nah, mereka bertengkar, saling tolak menolak, saling hadik menghadik. Nah, di situ saya kebetulan datang ke kelas dan mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk
menyelesaikan masalah mereka berdua. Nah, selanjutnya ini ada kasus juga yang menggunakan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi juga, yaitu di kelas 5 yang diampu oleh Bu Tin Arini, yang nantinya juga akan dijelaskan oleh Bu Tin. Baiklah Bapak Ibu, itu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Itu terjadi suatu permasalahan antara murid saya itu menyetek tugas itu. Jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya. Itu dia marah, memukul meja dan sebagainya. Jadi di sini saya menerapkan segitiga restitusi dengan bertanya kenapa dia melakukan itu, menerangkan alasannya dan menjelaskan kepadanya keyakinan keras apa yang telah dia langgar dan bagaimana cara untuk menerapkannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini ada refleksi kegiatan. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan penyebaran tentang budaya positif yang kita laksanakan hari ini, kira-kira apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Nah, silakan Ibu mencoba merenungkan kembali, berefleksi dan mengingat apa pembelajaran yang dapat Ibu dapatkan hari ini. Yang kedua pertanyaannya itu, apa gagasan yang akan dikembangkan setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu laksanakan ke depannya? Seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu berefleksi dulu, dan siapa nanti yang akan mencoba merefleksikan ke depan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa merefleksikannya? Nah, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan yang kita laksanakan hari ini? Dan yang kedua, gagasan apa yang akan Bapak Ibu kembangkan setelah mengikuti kegiatan ini? Apa penerapan Bapak Ibu ke depannya? Kira-kira Bu Yosi, Ibu Lid, Ibu Rosa, Ibu Adri Lizati, Bu Adri, ya. Pembelajaran yang kita dapatkan hari ini
dari paparan materi yang telah Ibu Tin dan Ibu Oja berikan tadi, itu mengenai bagaimana posisi kita terhadap guru, baik itu dalam posisi sebagai pemberi hukuman, kemudian manajer, sebagai teman, pemantau, yang pastinya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kapan kita sebagai pemberi hukuman untuk siswa, kapan kita posisi kita untuk siswa sebagai posisi manajer bagi mereka gitu. Kemudian apa gagasan yang akan dikembangkan setelah mengikuti kegiatan ini, yang pastinya nanti setiap kami akan melaksanakan apa yang telah Ibu Tin dan Ibu Oja kembangkan dan praktekkan di kelas, seperti bagaimana membuat kesepakatan kelas dengan siswa dan mempraktekkan juga 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Terima kasih Ibu Riza. Masih ada Ibu yang lain, Bapak yang lain? Atau kita cukupkan saja? Ya baiklah Bapak Ibu, dari kegiatan kita hari ini, semoga kita bisa mengambil pembelajaran bahwa kita sebagai guru memang mempunyai posisi kontrol yang bisa menuntun anak kita ke arah yang lebih baik, dan gunanya juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Karena dari lingkungan belajar yang positif itulah anak kita akan mempunyai semakin berkembang potensinya, mempunyai nilai positif juga pada dirinya, sehingga setelah mereka lulus nanti mereka bisa juga menerapkannya di kehidupannya, bukan hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakatnya. Karena lingkungan belajar yang positif nantinya juga akan berimbas kepada lingkungan yang positif. Nah, kira-kira seperti itu saja penjelasan saya, Lydia Reza, beserta Ibu Tin Arini pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kita terapkan ke depannya. Ya, Bapak Ibu yang ada di SD Negeri 10 Kubang, Pipi, rekan-rekan sejawat kami, mari kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, terima kasih. Sekian, salam dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.